Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40, hanya sebatas harapan. Kepala sakit sekali. Cicit Fed dengan mata terpejam dan sesekali terbuka. Firda bingung, ia ingin pergi untuk menghubungi dokter. Namun Fed enggan untuk ditinggal. Firda akhirnya mendekati Fed. Gadis itu menarik tubuh Fed ke dalam pelukannya. Firda mengusap punggung lebar pria itu dengan penuh kelembutan. Tenang, Fat, jangan berusaha untuk berpikir keras. Bisik Firda lembut. Firda yang berdiri dan Fed yang duduk. Membuat posisi mereka terlihat cukup intim dan romantis. Firda mendekap erat tubuh pria itu. Sementara Fed melingkarkan tangannya di pinggang ramping Firda. Jangan berpikir apapun, Fat. Kondisi kamu belum sepenuhnya pulih. Aku akan panggil dokter ya, bisik Firda. Fed tidak menyahut. Ia sesekali masih meringis lalu melepaskan pelukannya di tubuh Firda. Pergi. Usir Fed tanpa kejelasan. Firda bingung, namun ia akhirnya pergi dari kamar Fed untuk menelpon dokter. Fed harus segera mendapat penanganan dari dokter. Firda menelpon dokter dengan ponselnya. Tangan dan jarinya tampak gemetaran ketika mencari nomor sang dokter. Firda. Panggil Zian yang baru saja kembali dari jogging sore. Firda menoleh, ia lalu mendekati Zian. Zian, bantu aku, tolong hubungi dokter, Fed kesakitan. Pinta Firda dengan air mata yang turun ke pipinya. Zian menatap Firda yang menangis. Gadis di depannya ini tampak begitu khawatir dan peduli pada Fed. Yang selama ini sudah menghina dirinya. Zian, tolong. Ucap Firda lagi saat Zian malah terus menatapnya. Zian pun segera menekan kontak dengan nama dokter di ponsel Firda. Saat Zian sedang berusaha menelpon, ia terkejut ketika Firda berlari ke lantai atas. Zian menatap kepergian Firda dengan perasaan yang campur aduk. Ia benar-benar dibuat kagum oleh gadis itu. Karena meski sudah dihina oleh Fed, Firda tetap peduli padanya. Apa mungkin Firda mencintai Fed, tapi bukankah dia hanya istri pura-pura saja? Batin Zian bertanya-tanya. Ya, Zian belum tahu cerita lengkap antara Firda dan Fed. Yang ia tahu hanya Firda adalah pelaku kecelakaan, dan sedang bertanggung jawab pada Fed dengan berpura-pura menjadi istri pria itu. Zian tidak tahu bahwa sebelum ini semua terjadi, atau bahkan sebelum Linda menuduh Firda. Fed dan Firda adalah pasangan yang saling mencintai. Bahkan sebelum kecelakaan Fed berjuang untuk mendapatkan cinta gadisnya. Telepon pun diangkat. Zian segera meminta dokter untuk datang karena kondisi Fed yang kesakitan. Firda melangkah masuk ke dalam kamar Fed. Ia mendekati pria itu yang terlihat bersandar di kepala ranjang dengan mata terpejam. Firda khawatir. Ia takut terjadi sesuatu pada pria itu karena tidak bergerak sama sekali. Fat, panggil Firda lembut. Tangan gadis itu memegang pergelangan tangan Fed. Perlahan mata Fed terbuka.
Pria itu menoleh dan menatap Firda dengan matanya yang berkaca-kaca. "Fat, apa masih sakit?" tanya Firda yang mengira air mata Fed karena rasa sakit. Fed bukan menjawab. Pria itu justru meneteskan air matanya dengan pandangan masih tertuju pada Firda. Firda tidak mengerti. Ia lantas menangkup wajah pria itu lalu menyeka air mata yang jatuh ke pipinya. "Fat, pasti sakit banget ya. Aku udah panggil dokter, sebentar lagi pasti datang." Tutur Firda ikut berkaca-kaca matanya. Fed menggeleng. Pria itu meraih salah satu tangan Firda di wajahnya untuk ia genggam. "Fir, maafkan aku," ucap Fed tiba-tiba. Firda terdiam. Ia refleks menjauhkan diri sehingga genggaman Fed pun terlepas dari tangannya. "Firda, aku minta maaf. Aku sudah mengingat semuanya, Fir," ucap Fed lagi. Firda masih diam. Ia syok mendengar ucapan Fed barusan yang tiba-tiba mengatakan bahwa ingatannya sudah kembali. "Fat, kamu sudah bisa mengingat?" tanya Firda sedikit terbata-bata. Kepala Fed mengangguk. Ia lalu mengulurkan tangan kanannya dengan maksud meminta gadis itu untuk mendekat. Firda nurut. Gadis itu melangkah pelan mendekati Fed dengan perasaan campur aduk. Ada perasaan gugup dan kaget yang masih tersisa dalam dirinya. Firda duduk di pinggir ranjang, tangannya yang gemetaran refleks memegang wajah Fed. "Fat, kamu sudah bisa mengingat. Kamu mengingatku?" tanya Firda. Fed tidak menjawab. Pria itu malah menarik Firda untuk ia peluk dengan erat. Fed tersenyum senang kalau merasakan Firda membalas pelukannya. "Aku mencintaimu, Fir. Maafkan aku. Maaf sudah pernah lupa dan kembali menghinamu." "Aku menyesal, sayang," ucap Fed dengan penuh penyesalan. Firda melepaskan pelukan Fed. Ia memegang kedua bahu pria itu lalu manggut-manggut. "Aku paham, Fat. Lagi pula semua keadaan kamu sekarang adalah karena aku. Yang penting, kamu sudah bisa mengingat kembali dan aku senang." Tutur Firda penuh senyuman. Fed kembali memeluk Firda. Menumpahkan rasa rindunya kepada gadis yang pernah ia lupakan sesaat. Lupa pada kebaikan dan kebenaran. Dan justru mengingat sang pelaku kejahatan, Linda. "Jangan menjadi istri pura-puraku, Fir. Jadilah istriku yang sesungguhnya," pinta Fed dengan serius. Firda tersenyum. "Aku nggak bisa, Fat. Orang tua kamu nggak akan pernah menyetujui hubungan kita," tolak Firda. Fed menggeleng tegas. "Aku nggak peduli. Aku cinta sama kamu, Fir. Aku mau kita menikah," ujar Fed dengan tekad yang besar. "Jika orang tuaku tidak setuju, maka kita akan menikah tanpa restu dari mereka," tambah Fed dengan begitu yakin. Firda menggenggam tangan Fed. Dan siapa sangka Fed malah mengangkat tangannya untuk ia kecup mesra. "Menikahlah denganku, Fir. Aku janji akan memberikan kamu banyak kebahagiaan. Aku janji akan mengganti semua penderitaan yang kamu rasakan karena aku," pinta Fed dengan tatapan dalam ke mata Firda. Firda lagi hanya bisa tersenyum.
Ia belum bisa memberikan jawaban pasti pada lamaran Fed saat ini. Firda belum bisa melupakan apa yang pria itu perbuat terhadap adiknya. Jika kamu menganggap bahwa aku penyebab keadaan adikmu sekarang, aku siap untuk masuk penjara. Atau kamu boleh memukul, menembak, atau apapun. Tapi tolong terima lamaranku, Fir. Ucap Fed yang seakan bisa membaca pikiran gadis yang begitu dicintainya itu. Firda tertawa pelan, ia mengusap-usap rahang Fed dengan pelan. Mungkin sudah tidak ada gunanya lagi ia memendam ini. Sebuah rasa di mana ia masih begitu mencintai sosok pria di hadapannya ini. Kamu baru sembuh dan langsung melamarku, bahkan kaki kamu saja masih sakit. Kata Firda geleng kepala. Aku akan semangat untuk belajar jalan lagi, asal ada kamu. Timpal Fed dengan cepat. Firda tertawa lagi. Makasih ya, kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nggak ada di dunia ini. Ucap Firda. Detik itu juga Fed menutup mulut Firda dengan tangannya. Ia tidak suka mendengar kata-kata Firda yang membahas kematian. Kamu pasti akan baik-baik saja, Fir. Karena apa? Karena Tuhan pasti sudah menyiapkan banyak kebahagiaan untuk gadis sebaik kamu. Tutur Fed lembut. Firda hanya bisa tersenyum, ia kembali pasrah saat Fed kembali mendekapnya erat. Jadi, mau menikah denganku? Tanya Fed lagi. Kepala Firda mengangguk, asal kamu mau meminta maaf pada Alea, dan berdamai dengan Tristan. Jawab Firda, hei, aku sudah berdamai pada pria gila bekerja itu saat kamu diculik. Sahut Fed mengingatkan. Firda tertawa mendengar julukan yang Fed berikan kepada adik iparnya. Tapi kamu kan belum minta maaf sama Alea. Ucap Firda lagi. Aku akan melakukannya setelah aku bisa berjalan. Sahut Fed. Firda melepaskan pelukan Fed. Kenapa harus sampai bisa berjalan? Tanya Firda menyipitkan matanya. Karena Tristan akan meledekku nanti. Jawab Fed menekuk wajahnya. Firda tertawa lepas. Gadis itu tidak menyangka bahwa hari ini ia akan sangat bahagia. Karena Fed telah mendapatkan kembali ingatannya. Karena terlalu bahagia, Firda dan Fed sampai tidak sadar jika sejak tadi ada yang memperhatikan mereka dari luar. Pria itu tampak cukup sedih. Setelah mendengar bahwa dua orang yang sedang ia lihat saat ini ternyata saling mencintai. Kamu mencintai Fed, Fir, jadi perjuanganku berakhir sebelum dimulai. Gumam Zian dengan perasaan berkecamuk. Zian tidak menyangka bahwa gadis yang ia sukai sejak pertama kali melihat itu dicintai oleh sepupunya. Jadi semua pikirannya salah. Firda dan Fed bukan hanya sekedar pelaku dan korban kecelakaan. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Lalu, mengapa Fed menghina Firda dengan kata perempuan murahan? Zian tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Zian pun pergi dari depan kamar Fed. Ia pergi dengan perasaan yang cukup sakit. Sakit karena cintanya kandas sebelum dibangun. Mondi kembali setelah mengantar Aira pulang ke kampung halamannya. Saat mereka berpisah, Mondi benar-benar tidak mengatakan apapun pada gadis itu. Mondi benar-benar membuktikan ucapannya yang hanya menjalankan perintah.
tidak sama sekali menciptakan sebuah kenangan. Om, hati-hati ya di jalan. Aku akan menjadi orang yang paling merasa bersalah. Jika terjadi sesuatu pada Om setelah mengantarku. Sepenggal ucapan yang Aira katakan sebelum keluar dari mobilnya. Mondi hanya mengantar Aira sampai ke depan gang rumah gadis itu. Itu bukan kemauannya, melainkan kemauan Aira sendiri. Jadi Mondi tidak tahu pasti di mana letak rumah Aira. Mondi menghela nafas, ia masuk ke dalam apartemen milik Tristan. Rencananya, mungkin weekend ini Mondi akan beres-beres barang. Dan kembali ke apartemen miliknya. Lagi pula sekarang sudah tidak ada Aira yang tinggal bersamanya. Aira, gadis itu biasa tinggal bersama Mondi. Dan hari ini Mondi merasakan sebuah rasa sunyi, yang beberapa waktu belakangan tidak pernah ia rasakan. Mondi menoleh ke arah dapur, biasanya Aira akan berdiri di sana untuk memasak. Suaranya yang cempreng akan menyapa Mondi dengan penuh senyuman. Om sudah pulang, ayo bersih-bersih. Aku sudah masak makan malam. Terlintas ingatan di mana Aira selalu menyapa dirinya ketika pulang bekerja. Mondi buru-buru menggeleng. Ia memegangi kepalanya sendiri lalu menggeram singkat diakhiri decakan. Arg, apaan ini? Lupakan gadis itu, Mon. Ucap Mondi pada dirinya sendiri. Mondi pun pergi ke kamar, namun lagi-lagi pikirannya tertuju pada Aira. Ia ingat saat di mana gadis itu membuat dirinya terjatuh, dan membuat ia harus menuntut tanggung jawab yang sejujurnya tidak diperlukan. Mondi sejak awal sudah menyukai Aira, tapi sayang ia selalu menepis semua itu. Mulai dari permintaan tanggung jawab tidak masuk akal, dan segala bentuk perhatian kepada Aira, semua itu adalah cinta. Gadis itu hanya menyusahkan, Mon. Lupakan dia, dan jadilah dirimu seperti sebelumnya. Gumam Mondi seraya melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Mondi terus berusaha menepis perasaan yang ia punya. Tapi mari kita lihat sejauh mana ia akan bertahan pada gengsinya. Sementara itu di tempat lain. Tampak seorang gadis tengah menangis sambil memegangi pipinya, yang terasa panas akibat tamparan dari kakaknya. Gadis itu terus meminta ampun, bahkan pertolongan pada kedua orang tuanya. Namun bukan mendapat pertolongan. Ia malah mendapatkan tindakan kasar lainnya seperti rambut yang dijambak. Ah, Mbak, sakit. Tolong maafkan aku tahu aku salah. Ucap Aira dengan tangan yang menyatu. Pak, Bu, tolong ampuni aku, jangan siksa aku. Pinta Aira lagi, air mata di wajahnya sudah turun ke pipi. Dan membuat basah wajah cantik yang saat ini tengah mengganggu pikiran Mondi. Aira terus bersujud di kaki kakaknya yang kembali memberikan siksaan padanya. Aira dihempaskan, lalu tubuhnya disirami air dingin malam-malam begini. Hiks, dingin, Mbak. Tolong hentikan semua ini. Ucap Aira menggigil kedinginan. Ayo, kakak Aira. Wanita berusia 24 tahun itu mendekati adiknya lalu menjambak kasar rambut panjang Aira. Sakit, dingin, lalu kamu pikir gimana perasaan kami saat kamu kabur dari Pak Torohah? Ucap Ayu dengan cengkeraman di rambut yang semakin kuat. Maafin aku, Mbak.
Pinta Aira seraya memegangi tangan kakaknya yang semakin menarik kasar rambutnya. Maaf, kamu udah buat bapak malu, Aira. Kita ini punya hutang sama Pak Toro, kamu malah kabur. Kamu itu anak kurang ajar dan tidak tahu terima kasih. Sarkas Bapak Aira. Kalau tahu begini, mending ibu nggak pungut kamu dari jalanan dulu. Ketus Ibu Aira dengan sorot mata tajamnya. Aira menghentikan tangisannya. Ia berusaha untuk melepaskan cambakan kakaknya, namun karena tidak bisa. Maksud ibu apa? Apa arti kata pungut, Bu? Tanya Aira gemetaran. Ya kamu bukan anak kandung ibu sama bapak, kamu itu anak pungut. Jawab Ayu seraya melepaskan cambakannya dengan kasar. Jadi dengerin Mbak baik-baik ya. Kamu harus menikah dengan Pak Toro. Sebagai balas budi sama bapak dan ibu yang udah pungut kamu. Kalau bukan karena mereka, kamu udah mati. Tambah Ayu seraya mendorong kasar kepala Aira dengan jari telunjuknya. Aira menggeleng. Nggak mungkin, aku anak bapak dan ibu kan? Aku dilahirkan sama ibu kan? Aku bukan anak pungut kan, Bu, Pak? Tanya Aira bertubi-tubi. Ibu Aira berjalan mendekati gadis itu. Aku bukan ibu kamu itu aku pungut dari jalanan. Jawab Ibu Aira penuh penekanan. Aira memegang tangan ibunya, namun tangannya ditepis kasar. Ibu bercanda kan, Aira anak ibu. Iya kan? Tanya Aira lagi dengan suara yang semakin sesak. Bukan, kamu bukan anak kami. Jawab Bapak Aira dengan lantang. Aira langsung jatuh terduduk dengan tubuh yang lemas tidak berdaya. Tubuhnya yang menggigil kedinginan, kini berubah panas setelah mendengar kenyataan yang ia tidak ketahui selama ini. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mbakmu lebih kami dahulukan? Karena dia anak kandung kami, sedangkan kamu bukan. Ucap Ibu Aira. Ayu tampak tersenyum sinis sambil melipat tangannya di dada. Jadi, minggu depan kamu nikah sama Pak Toro. Awas aja kalau sampai kabur lagi. Kata Bapak Aira lalu pergi. Ibu Aira pun pergi, sehingga kini hanya menyisakan Aira dan mbahnya, Ayu. Kasihan banget jadi kamu, Ai. Udah anak pungut, orang tuanya nggak tahu di mana. Terus harus nikah sama kakek lagi. Ucap Ayu sambil tertawa jahat. Untung Mbak cuma enaknya aja. Nanti kamu dapat mahar uangnya buat kami senang deh. Tapi nggak apa-apalah, Ai. Hitung kamu balas budi sama bapak dan ibu. Tambah Ayu lalu pergi meninggalkan Aira. Sementara Aira masih terduduk di kamar mandi dengan tubuh yang gemetaran. Kali ini bukan hanya karena dingin, tapi juga karena keterkejutan dirinya setelah tahu bahwa ia bukan anak kandung orang tuanya. Aira menangis sambil memeluk tubuhnya sendiri. Lalu di mana orang tuaku? Kenapa mereka tega membuangku? Lirih Aira semakin erat memeluk tubuhnya. Aira kembali menangis. Pantas saja dirinya selalu disiksa dan dijadikan pelayan di rumah. Beda dengan mbahnya yang begitu disayang dan selalu dituruti apapun permintaannya. Sementara Aira, ia hanya minta untuk istirahat saja, orang tuanya tidak akan mengizinkan. Apalagi minta dibelikan ponsel seperti mbahnya, Aira pasti akan dipukul habis-habisan.
Aira memejamkan matanya, ia tidak menyesal pergi dari rumah utama ataupun dari Mondi. Meski dalam hati kecilnya ia berharap saat ini Mondi ada di sebelahnya dan melindunginya. Hanya sebatas harapan dan bukan penyesalan. Lagi pula apa yang mau disesalkan, ini adalah keputusannya. Aira hanya tidak mau terus terbelenggu pada rasa cinta yang ia miliki. Sebuah rasa yang Aira yakini tidak akan terbalas. Mondi pria hebat dan bisa dikatakan mapan. Mustahil jika pria itu mau dengan Aira yang hanya gadis desa. Apalagi kenyataan bahwa ia tidak punya orang tua kandung. Hidup Aira sudah sangat kacau, sekarang ia hanya akan pasrah pada takdir Tuhan. Jika memang sudah takdirnya menikahi kakek-kakek tua, maka biarlah itu terjadi. Seperti yang Tristan katakan waktu itu, ia tidak akan kembali ke kantor dan mulai bekerja dari rumah untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam pekerjaan ini, Mondi tentu masih menjadi asisten pribadi Tristan. Dan membantunya dalam mengerjakan sesuatu nantinya. Seperti saat ini, Mondi datang ke rumah utama. Untuk menemani atasannya itu bertemu klien yang akan bekerja sama dengannya. Rencananya Tristan akan mengembangkan minimarket miliknya di pusat kota, menjadi sebuah supermarket yang sudah pasti lebih besar. Melihat perkembangan penjualan yang semakin tinggi setiap bulannya, Tristan meyakini bahwa usahanya akan semakin maju jika dikembangkan menjadi supermarket. Tentu dengan bantuan dari para konsumen juga. Lagi pula usaha retail Tristan memiliki daya saing yang tidak kalah kuat. Dan dianggap mampu menyamai target pasar. Tristan bersungguh-sungguh dalam usahanya saat ini. Ia tidak mau jika istrinya sampai kesusahan jika ia bermalas-malasan. Sayang, ini kopinya, dan ini tehnya ya Pak Mondi. Tutur Alea meletakkan dua jenis minuman yang berbeda itu di meja. Terima kasih banyak, Nona. Saya pasti merepotkan. Kata Mondi sopan. Tidak sama sekali. Balas Alea menggeleng pelan. Alea ikut duduk bersama suaminya dan juga Mondi. Ia cukup serius memperhatikan apa yang tengah dibahas oleh Tristan saat ini. Kamu sebenarnya mau bikin apa, Mas? Tanya Alea kepo. Tristan menoleh. Ia tersenyum sambil mengusap-usap wajah cantik istrinya. Tebak dong. Bukannya menjawab, Tristan malah mengajak istrinya untuk main tebak-menebak. Alea menekuk wajahnya. Ia memilih untuk pergi daripada main tebak-tebakan dengan Tristan. Hei, mau kemana? Tanya Tristan memegang tangan sang istri. Aku nggak mau tebak-tebakan sama kamu, mending aku ngerujak sama Bibi di dapur. Jawab Alea lalu menjulurkan lidahnya meledek. Tristan terkekeh. Ia akhirnya membiarkan istrinya itu pergi memenuhi ngidamnya. Memang sejak dinyatakan hamil, Alea sangat suka rujak. Tristan pun kembali bicara, namun ia menyipitkan matanya kala melihat Mondi sedang melamun sambil memperhatikan Alea. Mondi pernah menaruh rasa pada Alea, dan tentu saja Tristan tidak tahu itu. Jika Tristan sampai tahu, maka dipastikan wajah pria itu akan babak belur. Mon, kau memperhatikan istriku? Tanya Tristan dengan suara tenang. Namun percayalah bahwa itu mengandung banyak ancaman. Mondi tersadar, ia menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari bosnya itu.
Tidak, Tuan. Saya hanya bingung mengapa Nona Alea akhir-akhir ini suka makan rujak. Jawab Mondi. Jawaban yang tidak nyambung. Tentu saja, karena tubuh Mondi ada di rumah utama, tapi pikirannya ada di tempat lain. Konyol sekali, kau tahu bahwa istriku sedang hamil kan? Jadi tidak aneh jika dia suka makan rujak akhir-akhir ini. Sahut Tristan geleng kepala. Saya lupa, Tuan. Maaf sudah lancang memperhatikan Nona Alea. Kata Mondi menunduk sopan. Tristan hanya manggut-manggut, tentu ia tidak akan marah pada Mondi. Pria itu sudah bekerja bertahun-tahun dengannya, jadi ia sangat percaya. Tidak tahu saja Tristan jika dulu Mondi sempat ingin merebut Alea. Tapi itu dulu, sebelum Alea terlihat bahagia. Namun puncak hilangnya rasa suka Mondi pada Alea adalah sejak kehadiran Aira. Ya, Mondi akui jika kehadiran Alea membuat perasaan salah itu hilang dari dirinya. Dan ini juga alasan mengapa Mondi tadi sempat memperhatikan Alea. Ia hanya ingin tahu bahwa dirinya sudah benar-benar melupakan Alea atau belum. Dan ternyata sudah. Kini hati Mondi justru berkelana ke Aira. Ya, hati dan pikiran itu tertuju pada gadis bernama Aira. Kau melamun lagi. Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Tristan mengerutkan keningnya. Tidak biasanya kau begini, Mon. Apa kau sedang memikirkan gadis itu? Tanya Tristan lagi. Mondi menggeleng. Saya tidak memikirkan Aira, Tuan. Saya hanya... Jawaban Mondi terhenti saat sadar akan ucapannya. Aku tidak menyebut Aira atau siapapun di sini. Lalu kenapa kau menyebut Aira? Kau menyukai gadis itu? Tebak Tristan. Tidak, Tuan. Jawab Mondi dengan cepat. Tristan semakin menyipit curiga. Entah mengapa sulit sekali untuk percaya pada asistennya itu kali ini. Namun Tristan tidak akan memaksa, ia akan menunggu bagaimana nantinya. Jujur, jika Mondi memang menyukai Aira, maka ia akan senang. Usia Mondi sudah pantas untuk menikah. Dia juga pria yang mapan sehingga akan mampu untuk menghidupi anak orang. Sementara itu di tempat lain, di rumah Fed, tampak Firda sedang berusaha untuk membantu Fed berjalan. Pria itu memberanikan diri atas semangat dari gadis yang ia cintai. Fed bertekad untuk bisa kembali berjalan, setelah itu menikahi Firda. Ayo, Fat, aku yakin kamu bisa, ucap Firda penuh semangat. Fed memegangi sebelah kakinya yang sakit, namun ia berusaha untuk menggerakkannya sedikit demi sedikit. Nah, ayo lagi, ucap Firda lagi. Fed pun tersenyum, ia senang melihat wajah sumringah Firda. Yang kini memintanya untuk terus berjalan. Bersambung.